sebelum memulai pelajaran ini. Tuhan Yesus, Tuhan pemelihara hidup, kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan. Engkau Tuhan yang menjaga dan membentuk kehidupan kami pada saat ini. Kami memohon, tolonglah kami untuk dapat mensyukuri lebih dalam akan kenyataan dalam setiap perkembangan kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengembangkan diri kami bagi pelayanan terhadap sesama seturut kehendak. Amin. Pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Referensi Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Roma 12 ayat 1. Kalian tahu gambar ini? Nick Vujicic adalah seorang pria asal Australia yang mempunyai kondisi tubuh cacat. Kisahnya sering ditampilkan di televisi karena begitu menginspirasi banyak orang. Dia tidak mempunyai kedua tangan dan kaki yang utuh. Kaki sebelah kirinya pendek sekali, nyaris hanya dari mata kaki sampai ke telapak kaki. Perkembangan dan kehidupan Nick dari kecil bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika ia berumur 8 tahun, ia tidak dapat menerima diri. Ia hampir ingin bunuh diri. Tetapi pada waktu selanjutnya, Nick Vujicic menerima diri. Menerima dirinya, mengakui dan mensyukuri kasih Tuhan atas keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan dirinya sekalipun tidak memiliki tangan dan kaki yang utuh. Inilah Nick dengan istri dan anak-anak yang luar biasa. Ia dapat memainkan alat musik, itu kelebihannya. Pernah makan, minum, dan mengurus dirinya sendiri. Menjadi motivator yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nick adalah contoh seseorang yang berusaha mengembangkan diri dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam keadaan fisik yang tidak utuh sekalipun. Remaja Kristen masa kini dapat belajar banyak dari kehidupan Nick Vujicic dan keteladanannya untuk pelayanan bagi sesama. Nah, setelah membahas kisah Nick Vujicic, berikanlah komentar. Pesan apa yang sangat menyentuh yang dapat? B. Pembelajaran apa yang dapat diteladani mengenai pelayanan kepada sesama dari Nick Vujicic? C. Spiritual yang seperti apakah yang dimiliki? Masa transisi. Bagaimana pengalaman dan pendapatmu tentang remaja? Masa remaja adalah masa yang indah, namun juga masa yang penuh dengan gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi menurut Weinreich dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Masa transisi. Dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan
seperti tidak normal. Misalnya, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba senang dan tiba-tiba merasa sedih. Tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba merasa tak punya semangat. Pada masa umumnya, masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Pada masa inilah, seorang anak mencoba meninggalkan hal-hal yang kekanak-kanakan dalam usahanya untuk menemukan identitasnya. Perkembangan dalam ranah kognitif, umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka tidak percaya pada semua hal yang pernah dikatakan atau diajarkan, baik dari orang tua maupun guru. Mereka ingin mengerti bagi dirinya mereka sendiri. Misalnya, kepercayaan tentang Allah dan Kristus dalam Alkitab mulai diragukan. Dalam masa ini, remaja membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Masa keterbukaan. Pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta ide. Bagi kebanyakan mereka, usaha untuk mencari atau mendapatkan identitas baru merupakan proses yang penuh dengan coba-coba yang menyebabkan karakteristik mereka sulit ditebak. Mereka akan menerima satu hal di satu kesempatan dan dapat menolaknya sama sekali di lain kesempatan. Masa mengambil keputusan. Remaja yang berada di usia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Tetapi bagi sebagian remaja yang lain, keputusan yang penting sangat mungkin terjadi dan mungkin saja tetap berfungsi sampai pada akhir hidup. Jalan berkembang. Remaja diharapkan dapat mencapai hal-hal tertentu yang menjadi tantangan pada usia tersebut. Memang, seringkali banyak remaja tidak mampu menerima keadaan diri. Tetapi semakin cepat remaja yang menerima keadaan dirinya, maka semakin cepat pula mereka beradaptasi dan berkembang ke arah positif. Beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja antara lain: menerima keadaan fisik. Memasuki remaja, setiap orang mengalami perubahan fisik. Kadang-kadang perubahan ini tidak sesuai dengan harapan remaja itu dan juga lingkungan sosialnya. Misalnya muncul pertanyaan, mengapa tubuh saya tidak setinggi Thomas? Bila perubahan fisik yang terjadi tidak sesuai harapan, remaja cenderung untuk kecewa. Tentang ini remaja perlu menyadari setiap pertemuan fisik yang ia alami merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Hal ini akan membantu remaja untuk dapat melihat dirinya tidak hanya sebatas pada kekurangan, tetapi membuat remaja dapat melihat bahwa ia sendiri mempunyai kelebihan-kelebihan yang patut diterima dan dikembangkan. B. Mengetahui dan menerima kemampuan diri. Masa remaja adalah masa produktif. Ini adalah masa yang tepat untuk belajar dan mencari tahu kemampuan diri, menerimanya dan mengembangkannya bagi pelayanan kepada sesama.
Tanyakanlah kepada orang-orang terdekat kamu seperti anggota keluarga, teman dekat, agar dapat kamu mengetahui dan menemukan kemampuan dirimu untuk terus dikembangkan. Kamu juga dapat mencari tahu sendiri minat dan bakat kamu, misalnya olahraga, bermain musik, mengarang, ada novel cerpen puisi, melukis, memotret, berbicara di depan umum, dan lain-lain. Memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Masa remaja adalah fase terpenting dalam pembentukan nilai, termasuk nilai-nilai pelayanan sosial. Pembentukan nilai merupakan suatu proses emosional dan intelektual yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Pada masa masyarakat yang majemuk dan modern, terdapat banyak sistem nilai yang bertentangan satu dengan yang lain. Nilai-nilai dan arti didapat remaja dari orang-orang terpenting, antara lain guru, pemimpin kelompok, pembina pramuka, orang tua. Pada masa ini remaja sedang merenggangkan diri dari orang tua, sehingga pengaruh pimpinan kelompok teman sebaya lebih besar dibandingkan dengan pengaruh orang tua dalam hal penerimaan nilai. Bagaimana caranya kamu dapat berkembang dengan nilai-nilai positif yang juga dipengaruhi oleh lingkungan yang baik? Tetap semangat dalam belajar. Sebelum mengakhiri materi ini, mari kita berdoa bersama. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kalian bisa baca dan renungkan apa yang tertulis di bawah ini.